Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to Mathematics Session with Mr. Hardi. Bersama saya Bapak Hardi Setiawan, Guru Matematika SMP Islam Raudatul Jannah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi Matematika kelas 7 SMP, yaitu tentang himpunan. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bagaimana Anda semua dapat mengetahui definisi atau pengertian sebuah himpunan, dan yang kedua, bagaimana Anda dapat menyatakan himpunan menggunakan 3 cara. Sudah siap untuk belajar? Oke, mari kita mulai. Sebelum kita lanjutkan tentang apa itu himpunan, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita ambil sebuah ilustrasi sebuah kelas, di mana dalam sebuah kelas tersebut terdapat siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, kumpulan dari siswa sebuah kelas itu disebut dengan sebuah himpunan. Kemudian kita ambil contoh. Dalam kelas tersebut ada siswa yang memakai kacamata, ada yang tidak memakai kacamata. Nah, kumpulan dari siswa yang memakai kacamata pada sebuah kelas itu dapat kita kategorikan sebagai sebuah himpunan. Begitu juga dengan kumpulan siswa yang tidak memakai kacamata, itu kita dapat katakan sebagai sebuah himpunan. Tetapi kumpulan dari siswa-siswa yang pandai atau siswa yang pintar dalam sebuah kelas bukanlah sebuah himpunan. Contoh lain yang bukan himpunan adalah kumpulan dari siswa-siswa yang tinggi pada sebuah kelas. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan dapat kita artikan sebagai kumpulan dari benda-benda atau objek-objek yang dapat kita nyatakan dengan jelas batasannya. Artinya, mana yang termasuk kepada kumpulan tersebut dan mana yang tidak termasuk kepada anggota kumpulan tersebut. Sebagai contoh, tadi kita mengambil kumpulan siswa dari sebuah kelas sebagai sebuah himpunan. Kenapa? Karena jelas batasannya mana yang termasuk siswa kelas tersebut dan mana yang tidak termasuk siswa kelas tersebut. Lalu kumpulan dari siswa yang berkacamata pada sebuah kelas itu sangat jelas batasannya mana yang memakai kacamata dan mana yang tidak memakai kacamata. Akan tetapi tadi kita juga sudah membahas ada 2 contoh yang bukan himpunan, yaitu kumpulan siswa-siswa yang pandai atau pintar pada sebuah kelas. Kenapa itu tidak kita kategorikan sebagai sebuah himpunan? Jawabannya adalah karena hal tersebut bersifat relatif. Pandai atau pintar menurut pendapat seseorang bisa jadi berbeda dengan pendapat orang lain. Begitu juga tinggi. Tinggi menurut si A belum tentu tinggi menurut si B. Karena itu adalah sebuah sifat yang relatif. Nah, bagaimana jika kita ingin menjadikannya sebuah himpunan? Kita dapat menambahkan batasannya. Contohnya adalah kumpulan dari siswa pada sebuah kelas yang nilai rata-rata rapornya di atas 80. Nah, dalam hal ini kita jelas akan memasukkan mana yang nilai rata-ratanya di atas 80 dan yang tidak termasuk ke dalam anggota kumpulan tersebut adalah yang di bawah 80. Kemudian kumpulan siswa dari sebuah kelas yang tingginya di atas 150 cm. Ini merupakan sebuah himpunan. Kenapa? Karena sudah jelas batasnya mana siswa yang tingginya di atas 150 cm dan mana yang tingginya di bawah 150 cm. Bagaimana? Sudah jelas sekarang mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan? Coba, sekarang kita perhatikan contoh berikut. Kumpulan dari buah-buahan yang berwarna merah pada ilustrasi berikut. Apakah itu termasuk sebuah himpunan? Jawabannya adalah ya, ini merupakan sebuah himpunan. Karena dapat kita definisikan dengan jelas, dapat kita batasi mana buah yang berwarna merah dan mana buah yang berwarna tidak merah. Ada yang berwarna hijau barangkali, kuning, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah pada ilustrasi berikut,
Kumpulan dari hewan berkaki dua, apakah ini merupakan sebuah himpunan? Ya, ini merupakan sebuah himpunan karena jelas mana hewan yang berkaki dua, mana hewan yang berkaki lebih dari dua. Untuk menyatakan sebuah himpunan atau untuk menuliskan sebuah himpunan, kita dapat menyatakannya sebagai satu huruf kapital dari A sampai Z, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, lalu diikuti dengan kurung kerawal. Contohnya adalah, misalnya A adalah himpunan dari huruf-huruf vokal pada alfabet, maka dapat kita nyatakan sebagai A sama dengan buka kurung kerawal huruf-huruf vokal pada alfabet tutup kurung kerawal. Untuk menyatakan sebuah himpunan, kita dapat menyatakannya dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Contohnya adalah, misalkan A adalah himpunan dari huruf-huruf penyusun kata aku. Maka dapat kita tuliskan sebagai A sama dengan buka kurung kerawal huruf-huruf dari penyusun kata aku, tutup kurung kerawal. Simpel bukan? Cara yang kedua adalah kita dapat menyatakan himpunan dengan mendaftarkan atau menyebutkan seluruh anggotanya. Sebagai contoh, kita ambil contoh soal yang tadi, di mana A adalah himpunan dari huruf-huruf penyusun kata aku. Maka dengan mendaftarkan anggotanya, himpunan tersebut dapat kita nyatakan sebagai A sama dengan buka kurung kerawal A, K, U, tutup kurung kerawal. Perlu diingat, jika kita ingin menyatakan sebuah himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya, maka jika ada anggota yang sama, itu cukup kita tuliskan sebanyak 1 kali saja. Contohnya adalah B adalah himpunan dari huruf-huruf yang menyusun kata kakak. Maka dapat kita nyatakan dengan mendaftarkan anggotanya sebagai B sama dengan buka kurung kerawal K, A, tutup kurung kerawal. Kenapa hanya 2 huruf yang kita tuliskan? Walaupun kata kakak terdiri dari 5 huruf, yaitu K, A, dan K, tetapi ada huruf-huruf yang berulang. Nah, huruf-huruf yang berulang ini dalam himpunan cukup kita nyatakan 1 kali saja. Cara yang ketiga, kita dapat menyatakan sebuah himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umumnya adalah, misalnya sebuah himpunan A mau kita nyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka bisa kita tuliskan A sama dengan buka kurung kerawal X, di mana X adalah titik-titik, tutup kurung kerawal. Sebagai contoh, misalnya C adalah himpunan dari bilangan-bilangan genap yang kurang dari 10. Maka dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, kita dapat menyatakan himpunan C tersebut sebagai berikut. C sama dengan buka kurung kerawal X dibuat garis lurus yang dibaca di mana, kemudian X kurang dari 10, X anggota bilangan genap, tutup kurung kerawal. Maka cara seperti itu disebut dengan menyatakan himpunan menggunakan notasi. Untuk lebih memahami notasi pembentuk himpunan ini, perhatikan contoh berikut. Dari bentuk ini, kita dapat membacanya sebagai D adalah himpunan dari X, di mana X-nya kurang dari 20 dan X adalah anggota bilangan prima. Bentuk himpunan D tadi yang kita nyatakan dengan notasi dapat kita nyatakan dengan mendaftarkan atau menyebutkan semua anggotanya, yaitu sebutkanlah semua bilangan prima yang kurang dari 20, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19.
Nah, dari contoh soal tadi, apakah Ananda sudah paham sekarang mana yang merupakan sebuah himpunan, serta bagaimana cara menyatakan himpunan menggunakan 3 cara tadi? Seandainya sudah paham, mari kita berlatih dengan menggunakan soal-soal berikut. Silakan ketikkan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga Ananda semuanya dapat terbantu untuk memahami apa itu himpunan, serta bagaimana cara menyatakan himpunan menggunakan 3 metode. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terus belajar agar ilmunya semakin bertambah. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.